Episode ke-45, Kesialan Maya. Wah wah wah, sepertinya ada pagar makan tanaman. Katanya atasan sama bawahan. Kok main diantar pulang segala? Kasian ya jadi janda. Bukannya tobat, introspeksi diri, ini malah semakin ganjeng, ejek Maya. Kah, sudah nggak usah ngeladenin orang kayak gitu. Percuma, mulutnya bisa ngeluarin sampah, ucap Hamid. Dia mendahului Alika berkata, "Aduh, jangan begitu dong. Aku tahu kamu masih marah, makanya ketus. Aku tahu kamu sedang merindukan bibirku yang indah dan manis ini." Maya menggoda Hamid. Tangannya meraba dagu lelaki itu. "Aduh," teriak Maya. "Lepaskan, jangan berani menyentuhku lagi. Kalau itu kamu lakukan jangan salahkan aku," ancam Hamid. Dia menepis tangan Maya kasar. Hampir saja wanita itu terjatuh karena kuatnya hentakan yang Hamid berikan. "Sayang, kamu masuk Gi, sudah malam. Besok pagi ku jemput. Jangan lupa semua dikunci. Takutnya ada setan masuk ke rumah kamu," lanjut Hamid. Alika mengangguk lalu berlalu meninggalkan Hamid dan Maya. Dia sebenarnya penasaran tentang hubungan Hamid dan Maya. Mungkin besok dia akan tanyakan, "Apa kamu tidak bosan jadi benalu di hidup orang lain?" tanya Hamid. Kali ini dia harus menyadarkan Maya untuk tak lagi mengganggunya. "Benalu? Apa itu?" tanya Maya. "Jangan pura-pura tak tahu. Kamu tahu apa yang membuatku tak melanjutkan hubungan kita? Karena sifat sepertimu ini," jawab Hamid. Dia menghembuskan napas berat. Dia menyesal pernah melabuhkan hatinya pada wanita yang sekarang berdiri di depannya. "Sifatku yang mana, Mid? Aku tahu kamu pergi bukan karena inginmu. Pasti itu karena paksaan ibumu," ucap Maya. "Sama sekali bukan. Aku pergi karena memang aku tak bisa hidup dengan orang sepertimu," ujar Hamid. "Jangan membohongi hatimu. Aku tahu jelas kamu belum bisa melupakan aku. Namaku masih terukir jelas di hatimu. Bahkan aku tahu kamu masih mendambakan tubuhku ini, sama seperti dulu," ucap Maya dengan bangga. Merasa tak ada gunanya memberitahu Maya, Hamid kembali masuk ke dalam mobil. Saat hendak menutup pintu, dia tak menyadari jika tangan Maya sedang berpegang pada pintu. "Oh, tanganku!" teriak Maya. Ternyata jari lentik Maya terjepit pintu mobil. Hamid buru-buru membuka kembali pintu mobilnya. Maya memegangi tangannya, lalu terlihat jari-jari tangannya biru. Ada garis berwarna merah. Terlihat jari-jarinya bergoyang, tanda gemetar. Air matanya berderai. "Kamu gak apa-apa?" tanya Hamid. Dia bertanya sambil menahan tawa. "Kamu brengsek," ucap Maya. Dia berlalu meninggalkan Hamid. Tawa Hamid pecah ketika Maya sudah masuk ke dalam rumah. Hamid pun melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Maya melangkah dengan cepat. Dia langsung ke dapur, mengeluarkan es batu, menaruhnya ke dalam baskom, memberi air dan langsung mencelupkan tangannya. Efek dingin yang ditimbulkan membuat nyeri tangan mulai berkurang. "Kamu kenapa?" tanya Danu, yang baru saja keluar dari kamar dan mendengar suara rintihan Maya. "Tuh mantan istri kamu menyerang aku." "Aduh Maya." "Alika, memang kamu ngapain ketemu dia? Kan kamu tahu sendiri dia itu gila," tanya Danu. Maya terdiam. Niat awal dia berbohong untuk menyulut emosi Danu. Ternyata kini dia yang terjebak. Dia kembali membesarkan suara rintihan kesakitan agar Danu iba. Benar saja, Danu tak lagi bertanya. Dia kini membantu Maya dengan meniup tangannya yang mulai membiru. Maya bangun dengan kepala berat. Mulai tadi malam dia tak bisa tidur. Baru saja hendak turun dari tempat tidur, kepalanya kembali pusing. Pandangan berkunang-kunang. Dan Maya memuntahi Danu yang masih lelap tidur. Perut Maya seperti diaduk, semua yang ada seperti mendesak ingin keluar. Setengah mati dia menahan napas agar tak jadi muntah, malah membuat dia semakin mual. Terpaksa dia kembali memuntahkan isi perutnya. "Hei, apa-apaan sih kamu?" tanya Danu. Dia terbangun karena merasakan ada cairan hangat berlendir yang menempel di tangannya. "Mas, perutku sakit," Maya mengadu. Melihat muntahan yang telah berceceran membuat Danu naik pitam.
Dia mendorong Maya hingga jatuh terjerembab di bawah tempat tidur. Karena sedang tak enak badan, Maya hanya bisa berbaring. Padahal dalam pikirannya dia ingin membalas Danu. Kamu memang bodoh, di mana otak kamu simpan? Muntah di kamar mandi, bukan di tempat tidur. Bangun, bersihkan ini, bentak Danu. Mendengar omelan Danu, kepala Maya semakin pusing. Dia menutup telinganya dengan bantal. Dasar perempuan tidak tahu diri. Bukannya membersihkan diri malah tidur. Oi, bangun, pemalas. Danu masih saja mengamuk. Dengan tertatih dia berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Dia sudah bisa melakukan sesuatu sendiri walaupun tetap di kursi roda. Tidak seperti beberapa hari yang lalu. Danu menarik selimut dan spray tempat muntahan Maya. Sedangkan Maya masih terbaring di lantai sambil menutup telinganya. Perasaannya benar-benar tak enak. Semua telah dibereskan oleh Danu. Dia akan meminta Mbok Inul untuk membantunya mencuci. Dia menjalankan kursi rodanya keluar kamar menuju teras. Dia butuh udara segar. Diambilnya HP yang sedari tadi berada di saku baju, membuka brosur dan mulai mengetik sesuatu. Sebuah akun dengan nama Danu 01 terlihat. Dia mengklik tulisan pendapat yang terpampang angka-angka yang membuat mata Danu berbinar. Dia sudah membayangkan bulan depan modalnya sudah kembali dan bisnisnya akan terus berlangsung. Dia mulai menyelesaikan misi dengan mengupload barang. Butuh waktu berjam-jam karena Danu memiliki beberapa akun. Saat dia asik dengan kegiatannya, nampak mobil berwarna merah metalik berhenti di depan rumah Alika. Sejenak dia menghentikan kegiatannya, menunggu sampai sosok pengemudi mobil itu turun. Terlihat Alika keluar dari rumah dengan setelan gamis berwarna pink pantai, jilbab segi 4 dengan motif bunga berwarna senada dengan gamisnya. Tas selempang menjadi pelengkap penampilan mantan istrinya itu. Danu sedikit tertegun, ada sedikit rasa sesal terselip di relung hatinya. Jika saja dia tak semudah itu mengeluarkan kata talak, mungkin dia masih tinggal di rumah mewahnya dan Alika masih menjadi istrinya, batin Danu. Walaupun Alika terlihat ketus dan cuek, tapi saat dia di rumah sakit, gadis itu dengan telaten merawatnya, bahkan bertahan, dan kata-kata judes yang sering dilontarkan tak pernah sekalipun dia keluarkan. Mobil yang dinaiki Alika berlalu, hanya meninggalkan jejak, dan mobil beserta debu yang berterbangan. Danu menggeleng menepis pikiran liar yang sesat lalu menghampirinya. Sekarang ada Maya dan calon bayinya yang harus diperhatikan. Dia kembali menyelesaikan apa yang sedang dia kerjakan. Hahaha, tawa Alika dan Hamid pecah sesaat setelah mobil yang membawa mereka pergi dari rumah Alika. Sedari awal Hamid telah melihat Danu di teras rumahnya. Saat mobilnya berhenti, Hamid melihat Danu beralih dari menatap HP yang ada di depannya dan menatapnya. Tak ingin Maya kembali mendekatinya, Hamid memilih menunggu di mobil. Tak lupa dia mengirimkan pesan kepada Alika. Ternyata dari dalam rumah gadis itu juga memperhatikan Danu. Dia lalu membalas pesan Hamid, meminta untuk menunggunya sebentar. Entah kenapa dia ingin terlihat cantik di depan Danu. Alika berlari ke dalam kamar membuka lemari lalu memilih baju yang dia rasa cocok. Setelah menemukan setelan gamis dan jilbab yang dia rasa cocok, dia mengganti baju yang tadinya dia memakai celana jeans dengan tunik berwarna hitam dan jilbab hitam. Dia mematut diri di cermin, beberapa kali berputar menelisik penampilannya dari atas ke bawah. Lipstik berwarna pink itu pula dioleskan di bibirnya. Bulu matanya yang lentik hanya dia tambahkan maskara. Alisnya yang juga sudah tebal dan terbentuk hanya dia rapikan sedikit. Setelah dianggap penampilannya sudah perfect, Alika melangkah keluar. Tak lupa kacamata hitam dia pakai, supaya menyamarkan ketika dia melihat Danu. Kok kamu gak turun? Ada tuh yang merhatiin kamu, ucap Alika memulai percakapan. Malas, ini masih pagi. Aku nggak mau moodku hancur karena harus melihat wanita tak tahu diri itu, ucap Hamid. Memangnya kalian masih punya urusan yang belum selesai? Kok dia kayak ngebet banget sama kamu? Tanya Alika.
Selama ini dia tidak pernah mau pusing akan urusan Hamid dan Maya, tapi karena kini mereka menjalani hubungan membuatnya merasa perlu mengetahui hal itu. Hamid terdiam, memikirkan hal apa yang akan dikatakannya kepada Alika. Dia tak mau kejujuran soal masa lalunya membuat hubungannya dengan Alika terancam. "Heh, kok diam saja? Jawab dong," pinta Alika. "Nanti ya, mau fokus nyetir dulu. Kasian kan kalau nggak konsentrasi. Salah sedikit kita bisa masuk rumah sakit," ucap Hamid. Dia sengaja mengelak. Butuh waktu untuk jujur kepada Alika tentang masa lalunya. Alika mencucutkan bibir, namun tak memaksa. Dia maklum jika Hamid tak mau menceritakan masa lalunya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, membawa penumpang yang sama-sama sibuk dengan pikiran mereka masing-masing.